Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Pada bab 3 ini dibahas tentang metodologi penelitian dan langkah-langkah penelitian secara aplikatif yang meliputi 1. Rancangan dan jenis penelitian, 2. Data-data dan sumber data, 3. Pengumpulan data, 4. Analisis data, 5. Instrumen penelitian, dan 6. Prosedur penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. 1. Rancangan dan jenis penelitian. Menurut Darsono, dalam manajemen penelitian tindakan kelas menjelaskan bahwa seorang peneliti bukan sebagai penonton tentang apa yang dilakukan guru terhadap muridnya, tetapi bekerja secara kolaboratif dengan guru mencari solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, dalam penelitian tindakan kelas dimungkinkan siswa secara aktif berperan serta dalam melaksanakan tindakan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. B. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. 1. Setting penelitian. Setting penelitian ini meliputi yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Wasit Hasim, Wonomoloti, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tersebut dipilih karena tempat penulis melakukan aktivitas mengajar sehari-hari sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian perbaikan pembelajaran ini dilakukan semester ganjil, tahun ajaran 2014-2015. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 pada tanggal 12 dan 14 September 2014 dan siklus 2 pada tanggal 24 Oktober 2014. C. Siklus PTK. PTK ini dilakukan melalui 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur, yaitu perencanaan pelaksanaan tindakan. Bagian kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 MI Wasit Hasim Wonomolati, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian pada PTK umumnya tidak menggunakan populasi, sampel, dan teknik sampling seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi menggunakan subjek penelitian. Pada PTK, populasi sampel merupakan subjek penelitian. Baiklah, saya Arum Nuraisa akan melanjutkan bagian C, variabel yang diselidiki. Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, variabel-variabel yang akan diselidiki adalah sebagai berikut. A. Variabel input, siswa kelas 3 MI Wahid Hasim Wonomlati, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. B. Variabel proses, menggunakan media gambar. C. Variabel output, meningkatkan kemampuan menulis puisi. Rencana tindakan. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rencanaan penelitian model Hopkins yang diawali dengan tindakan pendahuluan, kemudian dilanjutkan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian yang dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus 1 masih belum tuntas, sehingga dilakukan perbaikan pada siklus 2. Refleksi siklus 1 dilakukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada siklus 2. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Pendahuluan. B. Pelaksanaan siklus. Selanjutnya siklus 1. Adapun yang pertama perencanaan, 2 tindakan, ketiga pengamatan, yang keempat refleksi. Selanjutnya siklus 2. Siklus 2 merupakan tindakan perbaikan dari siklus 1 yang masih belum berhasil. Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus 2 sama dengan penerapan pembelajaran pada siklus 1. Hanya saja dilakukan lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih belum tercapai pada siklus 1. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Data dan cara pengumpulannya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 1. Sumber data.
Sumber data diperoleh dari siswa kelas 3 MI. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. 2. Tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar. 3. Wawancara. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu saat wawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 4. Catatan lapangan. Teknik ini digunakan untuk mendapat informasi berupa kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dalam pedoman observasi yang telah dibuat oleh peneliti. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan ada dua jenis, yaitu instrumen pengumpulan data meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, lembar catatan lapangan, lembar tes siswa. 2. Instrumen pemanda analisis meliputi tabel pengskoran tes kemampuan menulis puisi. F. Indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Dalam PTK ini, yang akan dilihat adalah indikator kinerjanya, maka diperlukan indikator sebagai berikut. 1. Nilai rata-rata. 2. Ketuntasan hasil belajar. 3. Keaktifan guru dan peserta didik. 4. Setelah pelaksanaan penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat menulis dengan kriteria sesuai dengan tujuannya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian G, tim peneliti dan tugasnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang sifatnya kolaboratif, yang dilakukan oleh peneliti bekerja sama dengan Ibu DRA Tutik Sandiowati selaku guru kelas 3 MI yang mengajar di MI Wahid Hasyim Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti adalah perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data. Di samping itu, kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh kepala madrasah dan guru-guru yang terdapat di MI Wahid Hasyim Wonomlati, Kecamatan Krembang, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti langsung mengali data yang ada di lapangan, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.